Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail kecil yang mungkin tak kalian sadari pada chapter 134 kemarin. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pertama, menara jam yang ada di Attack on Titan mengambil referensi dari dunia nyata, yaitu menara jam yang ada di Inggris, yang disebut sebagai Big Ben. Artinya tempat itu adalah Inggris dalam dunia Attack on Titan, dan masih belum diketahui nama negaranya jika di dalam Attack on Titan. Kedua, ras kulit hitam ternyata tinggal di Inggrisnya Attack on Titan. Artinya juga ini adalah kampung halaman Onyakopon. Ketiga, Hisuru adalah Jepangnya Attack on Titan. Yang ini sudah kami bahas sebelumnya, tapi untuk lebih detailnya di sana ditujukan gerbang yang bernama Tori. Tori adalah di kuil Shinto yang merupakan pembatas antara kawasan tempat tinggal manusia dengan kawasan suci tempat tinggal kami. Artinya negara Hisuru gagal diselamatkan, dan permintaan Kiyomi sebelumnya kepada Hanji memang tidak terwujud. Karena semua warganya dilibas oleh Titan. Bagi yang bilang ada yang selamat di Hisuru, coba kalian perhatikan panel ketika mereka berdoa. Mereka itu dalam proses digeprek oleh Titan. Jadi sudah jelas ya, mereka semua rata. Keempat, bayi yang diangkat oleh Marley di chapter 134 adalah bayi yang sama yang ada di chapter 131. Yang saat itu Eren melihatnya masih dalam kandungan. Ini terbukti bahwa ibunya juga sangat mirip. Artinya bayi ini memang baru lahir beberapa bulan kemudian setelah Eren menyerang Liberio. Kelima, jika kalian teliti dan perbesar, di sana ada seorang badut yang berkerumun pada orang-orang Marley yang sedang berdesakan. Kalau kalian bilang itu Pennywise, itu bukan ya. Itu adalah badut yang muncul ketika Gabi Brown keluar saat festival terjadi di Marley. Dan badut yang sama yang telah menawarkan permen ke Kapten Levi. Keenam, ayah dari anak Historia yang sedang berdoa. Ya, kalau kalian perhatikan untuk saat ini bisa dipastikan bahwa dialah ayah dari anak Historia. Terlihat ia cemas ketika Historia melahirkan. Ketujuh, masih dalam pembahasan gerbang Tori, pemandangan yang ditujukan pada chapter 134 sama dengan pemandangan ketika gerbang Tori Jepang selamat dari pemboman atom di Nagasaki. Mungkin ini adalah pemandangan yang sangat seram dan kelam bagi sejarah Jepang. Kedelapan, Rainer terlahir tanpa cinta kedua orang tuanya. Perlu kalian ketahui bahwa Karina ibu Rainer saat mengandung Rainer, ia terlihat menangis. Artinya ia memang sangat kecewa dan marah kenapa ia harus seperti ini. Itulah alasan kenapa ayah Rainer pergi meninggalkan ibunya. Karena ayahnya juga takut memiliki keturunan dari darah Ymir. Dan karena itu juga Karina menyesal telah memanfaatkan Rainer demi membalaskan dendamnya kepada suaminya, bahwa anaknya suatu saat bisa naik pangkat dan menjadi orang Marley juga. Kesembilan, Rainer versus Seke sudah terjadi sebelum chapter 134 rilis, yaitu pada episode 10 season 3-nya, di mana Rainer dengan armor titannya kalah telak setelah Beast Titan Seke melemparinya batu. Jadi apakah Rainer akan kalah untuk kedua kalinya atau malah sebaliknya? Ke-10, bom yang dimaksud pasukan udara Marley ternyata bukanlah bom rudal seperti yang kita ketahui, tapi hanya sebuah drum yang berisikan minyak, yang apabila terkena benturan mereka akan meledak. Bisa juga drum ini berisikan bubuk mesiu, jadi ketika terkena gesekan mereka akan meledak. Ke-11, serangan udara Marley tidak menumbangkan satupun Titan dinding, berbeda dengan aksi Hanji Zo sebelumnya yang berhasil menumbangkan 3 Titan sekaligus. Ini membuktikan bahwa kelemahannya hanya di tengkuk saja. Ke-12, Onyakopon berkorban. Ya, kita tahu bahwa Armin mengajak Onyakopon untuk lompat, tapi sampai akhir Onyakopon tidak melompat. Artinya ini adalah kematian bagi Onyakopon. Ke-13, mata Beast Titan yang tertutup. Kalau kalian perhatikan mata Beast Titan tidak terlihat. Artinya itu bukanlah Seke, tapi sesuatu yang lain. Ataupun kalaupun itu Seke, maka ia sedang dikendalikan. Tapi bertentangan dengan filosofi Eren sebelumnya kalau ia mau semua orang bebas. Termaksud Seke, seharusnya Eren tidak benar-benar mengendalikan Seke yang bukan kehendaknya. Ke-14, seorang anak yang menggendong neneknya. Pada dua panel yang berbeda terlihat anak itu sedang merangkul neneknya. Kemudian ia terlihat menggendongnya.
walau kita tahu anak dan orang-orang yang ada di sana akan diinjak oleh Titan. Oke, mungkin itu saja minor detail yang ada pada chapter 134 ini. Jika ada tambahan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.